Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad. Ya Rabbana ya dal ula ya dan nawal, ya dal jalali wal jamali wal kamal. Anta ra'ufun wa rahimun wa ghafur, ana zalumun wa jahulun wa kafur. Laisa lana illa azimu afwika ya Allah, wa ma lana illa azimu fadlika ya Allah. Faghfir lana ya Rabbana, faghfir lana waftah lana waraddina. Ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa'u, kullu syafi'in huwa minka yashfa'u. Ya ayyuhal ghawsu salamullah, alaika rabbini biiznillah. Wangdur ilayya sayyidi binadruh, musilatil lil hadratil aliyah. Allahumma ya aliyu ya azim, salli ala sayyidina Muhammadin bil qadril azim, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, wahdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratul afadil, sadatil ulama wal masyayikh wal habaib, wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para pepunden sedaya ingkang tansah kula hormati, para sadah, para habaib ingkang sangat kula taklimi, kula dhereki. Utaminipun wonten ngarsanipun Romo Kiai Haji Arif adalah Ibu Nyai Tafwidiyati Abida ingkang dalem hormati dalem dhereki. Ugi wonten ngersanipun para tokoh-tokoh masyarakat sipil, TNI maupun Polri yang sangat kami hormati, utamanya dumateng ingkang sampun paring dawuh Bapak Panewu Anom, Bapak Rahmat Mustajab. Mugi-mugi kita tirawi Bapak Panewu Anom. Panewu Anom niku nek cara nggen kula napa? Sekcam nggih, nggih punya nggih. Sekcam. Mugi-mugi kanthi kerawuhan Bapak Panewu, Bapak Rahmat Mustajab, sesuai dengan namanya kita sedaya dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mustajabun niku artinya diijabahi. Diijabahi sedaya permohonan hajat kita sedaya. Allahumma amin. Lebih-lebih Bapak Panewu kalau wau sampun nampi lembaran selawat wahidiyah nggih Pak nggih. Insyaallah diamalkan setelah ini. Ugi dumateng Bapak Haji Suryono, anggota DPRD kita yang sangat kami hormati, juga sudah menerima lembaran selawat wahidiyah dari pengurus tadi. Mugi-mugi mboten sekedar dibaca tetapi insyaallah akan diamalkan untuk seterusnya. Oh tidak, nih kegiatan seperti inilah yang menurut beliau menjadikan
balancing, menjadikan ketentraman jiwa kita di tengah-tengah maraknya radikalisme. Ngoten ya inggih. Ya, mungkin salah satu solusi diantaranya adalah sholawat wahidiyah itu. Muga-muga kegiatan niki estu-estu nampi ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Mboten kesupen ingkang dalem sawani enjang menika sak anak bojo kula panjenenganipun Abah Haji Margono sekeluarga ingkang sangat kula takzimi, kula hormati, yang paling mulia senior kawula Bapak Haji Bambang. Niki salah satu yang saya kagumi dari beliau niki wawet nom punyai. Wawet nom. Dadi kula niku biyen imut gempa Jogja niku tahun pinten, Pak? Tahun 2006 nggih. 2006 saat niku kula tasih nyantri ten At-Tahdhib Jombang. Saya termasuk salah satu yang ditugaskan oleh pusat untuk datang di Jogja. Diperintah saking DPP, pokoknya golek ono jenenge Pak Bambang. Pun saya dan rombongan sowan beliau diajak muter-muter ten ngene Bantul Pak nggih. Dan niku saat niku beliau nggih sementen niki tiyang nggih. Lah saat niki kita sementen malih, kula pun tuwek. Muga-muga semangat juangnya Bapak Bambang nular dateng kula, Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat, mujahidin wal mujahidat, peserta mujahadah rubu usana sedaya ingkang kula hormati, ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, muqassimul auqat, pembagi acara yang kami muliakan, kami taati. Pada kesempatan pagi setengah siang hari ini, izinkan kawula nderek makmum wonten ngersa panjenengan sedaya memanjatkan rasa syukur dumateng ngersa Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya, atas izin dan kemudahan yang Allah berikan, sehingga kula dari Bojonegoro saged dipun takdiraken sowan dhateng ngersa panjenengan sedaya siang ini. Muga-muga sedaya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini betul-betul mampu kita syukuri dengan baik. Syukur yang sebagaimana Allah maksudkan, asyukru sorfun ni'am fima yardo bihil mun'im. Syukur yang hakiki adalah syukur dengan mentasarufkan segala kenikmatan yang Allah berikan, nggunake niki basa Jawa Timur, paham ibu nggih? Kula nek kan walus kados Pak Paneu mun saged, asli wong Jawa Timur niki, Pak. Asyukru sarfun ni'am fima yardo bihil mun'im. Syukur yang hakiki adalah ketika kita sebagai hamba mampu mentasarufkan, mampu manfaatke nikmat saking ngersanipun Gusti Allah untuk kita gunakan datang jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu syukur, Pak. Jadi syukur dengan alhamdulillah itu sudah baik, tetapi belum pada puncak hakiki sebuah syukur. Tapi sepindah malih yang kita lakukan siang ini dengan kita bermujahadah adalah implementasi dari syukur kita, memanfaatkan nikmat sehat kita, manfaatkan nikmat sempat kita, manfaatkan nikmat iman Islam kita, untuk kemudian kita tasyarufkan melalui mujahadah rubu usanah pada siang hari ini. Monggo disyukuri lahir batin, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi ada dua nikmat, nikmatani kata Rasulullah, nikmatani maghbunun kasirun minan nas. Ada dua kenikmatan sing umume menungso niku lalai.
umumnya kula panjenengan dadi hambane Gusti Allah niki seringkali melupakan, mengabaikan terhadap dua kenikmatan ini. Nikmatani maghbunun kasirun minan nas. Ada dua kenikmatan kata Rasulullah yang seringkali diabaikan. Seringkali kula panjenengan niku lupa terhadap dua nikmat itu. Apa itu? As-sihah wal firaq. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Jadi kita niki tanpa kita sadari siang niki saged lungguh kepenak nderek mujahadah sambil rodok ngantuk-ngantuk sithik nggih. Bukankah itu sebuah kenikmatan, Bu? Nikmat mboten niku. Tapi kita lupa. Seringkali kita lupa, pokoknya biasanya lungguh penak ngempun ngoten mawon. Lupa bahwa saat ini detik ini Gusti Allah sedang maringi kita niku iso lungguh kepenak jauh dari penyakit. Jenengan bayangke misale awake dhewe niku nembe dikeki lara boyok, ngerti boyok jenengan? Utawa dikasih napa niki dengkul linu misalkan. Nah, niku nggih kula jenenge. Awake dhewe sedang dikasih dengkul linu gitu aja. Lah, anehnya, ironine ngeten. Sering kali niki kula mboten ngaji nggih, pokoke sowan mriki jejagongan kalih Yai Rosyid. Kula niku kenal Yai Rosyid pun dangu tapi namung melalui media sosial. Kali ini dipertemukan ternyata nggih enten tenan Pak Yai Rosyid niku. Pak Yai Rosyid niku panggih kula, oh ternyata Gus Habib ya enten tenan gitu. Pun niki kula nek ngaji mboten bagian kula, pokoke jejagongan ngoten nggih. Nah, niate mujahadah. Seringkali kita niki menyadari akan nikmatnya Gusti Allah itu setelah nikmat itu diambil. Iku lagi sadar bahwa itu nikmat. Jadi kenikmatan demi kenikmatan yang Allah terus gelontorkan dumateng kita sedaya. Nikmat demi kenikmatan yang Allah berikan tiada tara tiada terhingga datang kula panjenengan sedaya. Itu seringkali kita sadari sebagai sebuah nikmat hanya ketika nikmat itu telah diambil oleh Allah Ta'ala. Maka ketika itu Rasulullah mengingatkan, bahkan di dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh malam ya'rif qadran ni'ami biwujdaniha arrafallahu biwujudi fuqdaniha. Nggih, jenengan kalih buka-buka jajane niku lho Pak, kersane mboten mentelengi kula kalah. Wis adoh-adoh mriki jenengan pentelengi malah kaget kok. Nggih, kalih rokok-rokok mriku lho nggih. Nek wae mujahadah rokoke dipateni ngoten nggih. Nah, Bu, jenengan nggih ngoten niku lho, jenengan buka. Jenengan pentelengi wedi kula. Malam ya'rif qadran ni'ami biwujdaniha arrafallahu biwujudi fuqdaniha. Ketika seorang hamba, ketika pengamal wahidiyah seperti kita tidak pandai-pandai menyadari akan nikmat Gusti Allah, mboten ndang pinter sadar bahwa ini nikmat yang harus kita syukuri. Halo? Paham nggih? Mboten ndang disadari akan sebuah kenikmatan itu, maka arrafallahu biwujudi fuqdaniha. Sampeyan kula panjenengan badhe dikai carane bersyukur akan nikmat itu dengan cara apa? Dengan cara nikmat itu diambil dari kita semuanya. Contohnya ngeten. Awake dhewe niki Bu, Bapak lungguh kepenak, mujahadah nyaman. Ini karena kita sedang diberi sehat. Tapi lali. Setelah mungkin kesehatan itu perlahan diambil oleh Allah, kadang baru sadar bahwa nikmat lungguh itu adalah pemberian yang luar biasa dari Allah.
Niku lak goro-goro dengkule jenengan mboten linu to. Sehingga kita bisa duduk manis dengan mujahadah dengan baik itu. Iku sebab dengkulmu itu ditata Gusti Allah, awake dikei kepenak, sehat, sehingga itu tidak terasa sebuah kenikmatan. Lah mungkin nek ora iku ndang disyukuri, nek mboten segera kita mampu bersyukur dengan baik, dengkulmu kuwi lho dijajal Gusti Allah, dikei linu. Lah baru pada saat itu umumnya kita itu baru sadar, ya Allah ternyata dengkul sehat itu nikmat yang luar biasa. Napa kudu nunggu pepiling sing ngoten niku? Mboten nggih? Lebih-lebih nikmat wahidiyah ini. Kula sampeyan kadang ogah-ogah dijak ngelampai bimbingan mu'alif wahidiyah yang sudah kita yakini sebagai guru wusul pembimbing kita datang Allah. Mbah Yai sampun sedo secara fisik, yes. Mbah Yai mu'alif guru wahidiyah, guru kita sampun sedo secara fisik, nggih betul itu. Tetapi beliau meninggalkan bimbingan dan ajaran sing kula sampean ketika mengaku sebagai murid beliau, maka tidak ada kata tawar untuk kita, wajib untuk kita laksanakan, karena itu urusannya kalih hubungan batin wusul kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sakniki Pak, kula sampean dijak usbuiyah wegah. Diundang karo mu'alif Mbah Yai Majid, Mbah Yai guru kita, budal mujahadah rubu'u sana seperti hari ini. Alasan ini dan itu. Nggih napa mboten Pak? Mujahadah yaumiyah tingkat keluarga dibimbingkan oleh mu'alif kepada kita, pengamal wahidiyah, pingin rumah tanggamu rukun, pingin anakmu soleh-solehah, mujahadah yaumiyah dengan level keluargamu masing-masing. Sudahkah itu kita laksanakan dengan baik para ibu bapak? Nek dereng nggih niku padha kalih sing ngomong. Artinya apa? Pengakuan kita ngaku nih kula sampean sedaya sebagai murid rohani mu'alif wahidiyah, ini perlu kita pertanyakan kembali status kemuritan kita ini. Mpun pantes napa dereng kita niki ngaku dadi murid mu'alif niki. Ketika kita ini jadi pengamal, setiap saat jaluk tarbiyah, setiap saat wangdur ilayya sayyidi binadhrah, kita mengharapkan nadhrah mu'alif. Tetapi apa yang menjadi bimbingan mu'alif mulai mujahadah yaumiyah hatta danabok, kita masih mengabaikan begitu saja. Jangan-jangan kita ini ngaku murid tapi hakikatnya kita ini pengkhianat mu'alif. Al-murid as-sadiq mayyufni iradatahu bi iradati syekh. Pun niki langsung dicepno ngoten mawon nggih. Karena apa? Awake dhewe iki ampun umur, Pak. Kita ini sudah umur. Berapa lama lagi kita mampu ngamal wahidiyah niki? Jangan-jangan kita belum sampai pada status murid kita datang mu'alif. Israel terlebih dahulu mendahului kita. Israel terlebih dahulu nyamperin kula sampean sedaya. Kula sampean lagi akon-akon, ngertos akon-akon? Ngaku-ngaku dadi murid, tetapi karena bimbingan mu'alif dereng kita laksanakan dengan baik, maka kita belumlah layak, belumlah pantas menerima predikat al-murid as-sadiq. Murid as-sadiq, murid yang benar adalah mayyufni iradatahu bi iradati syekh. Wong sing wis fana terhadap gurunya jasmanian wa ruhanian.
Jadi nek mujahadah ini masih kita kalahkan kepentingan dengan kepentingan pribadi kita. Halo? Mujahadah ini yang kita yakini sebagai bimbingan mu'alif wahidiyah, tetapi kalau panjenengan masih mengalahkan dengan kepentingan duniawi kita, sekali lagi perlu kita pertanyakan ulang status kemuridan kita kepada mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadi wa aslahu wa ruhahu atrik faqad zalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi fa idza rutakutu syakhsun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghus alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Saya teringat sebuah dawuh. Dawuhipun Sayyid Abdullah bin Haddad. Sayyid Abdullah bin Haddad. Ingkang kagungan Rotibul Haddad. Beliau pernah mendawuhkan, ihtimamul awliya ba'da mautihim asyaddu mimma kana qablah. Ihtimamul awliya ba'da mautihim asyaddu mimma kana qablah. Bahwa perhatian dari seorang wali, perhatianipun aulia setelah wafat beliau itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar perhatian beliau daripada dibanding ketika beliau masih sugeng di alam dunia. Jadi wong niku pak nempun dados kekasih Gusti Allah, wali nih Gusti Allah, itu akan memberikan perhatian yang luar biasa besar ketika beliau sudah wafat dibanding perhatian beliau dulu ketika masih sugeng. Hari ini guru kita boleh meninggal dunia secara fisik, tetapi la tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah kita sekali-kali mengira orang-orang yang punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Gusti Allah, lebih-lebih sultanul aulia, lebih-lebih Ghaus hadaz zaman radhiyallahu anhu. Jangan pernah kita mengira, ojo pernah kula sampean duwe prediksi bahwa beliau itu mati. La tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ketahuilah wahai para pengamal wahidiyah bahwa guru rohani kita, mu'alif surat wahidiyah, hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, selalu ndelok tarbiyah, memberikan tarbiyah nadrohnya kepada murid-muridnya yang sudah siap hatinya untuk dinadroh. Urudul imdad bikasratil isti'dad. Seberapa kita siap menerima nadrohnya mu'alif? Yuk kita tanyakan hati kita masing-masing.
ketika hati kita ini masih terlalu kotor, ya jangan berharap nadroh itu akan tiba. Al-iqbal ilallah bisyiddatid dulli wal inkisar ma'at tabarri anil hauli wal quwwah. Syarat utama seorang hamba menghadap kepada Allah, syarat utama seorang hamba ingin wusul dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain adalah bisyiddatid dulli wal inkisar, dengan merasa diri ini butuh sekali, dengan merasa diri ini terlalu kotor, terlalu hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mu'alif mengajarkan kita faqad dzalamtu abadan wa rabbini. Ngoten Mbah nggih? Faqad dzalamtu abadan wa rabbini. Ya Rasulullah, ya Allah, diri ini terlalu zalim, terlalu banyak dosa di hadapanmu. Wa rabbini, maka tarbiyahlah diri ini sesuai dengan mbah buyut kula panjenengan sedaya Nabiullah Adam alaihissalam menangis merintih kehadiran Allah 350 tahun lamanya sambil berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, diri ini zalim, di Wahidiyah ini kula panjenengan diajak noto ati untuk senantiasa merasa diri ini terlalu banyak dalam dosa. Diulang noto hati untuk merasa diri ini terlalu berlarut dalam kedoliman. Karena syaratnya wong dongo niku kudu bisyiddatid dulli wal inkisar. Kudu merasa dirinya itu dosa besar. Dzunubi mislu a'dadir rimali. Naten biar ngefak niku. Saire sinten niku? Abu Nawas terus nggih. Fahabli taubatan ya dal jalali dzunubi mislu a'dadir rimali. Ya Allah, dosaku niki, dosa kula niki sebesar sebanyak busa yang ada di lautan. Ngertos busa Pak? Cara basa kula niku untuk Pak. Napa mriki? Sami? Napa? Lah umpluk, umpluk. Itu pengakuannya waliullah. Sinten Abu Nawas. Dzunubi mislu a'datir rimali ya Rabb. Gusti, dosa kula niki sebanyak umpluk ten ngene segara nika. Fahabli taubatan ya dal jalali, maka terimalah taubat hambamu yang terlalu banyak dosa ini. Niku sekelas waliullah Pak. Wa umrina qisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifah timali. Ngoten nggih terus nggih. Wa umri naqisun fi kulli yaumin. Ya Allah, umur kula niki setiap hari, setiap detik semakin hari semakin berkurang, kata Abu Nawas begitu. Nggih to nggih. Dawuh Sayyidina Ali terus pundi? Ad-dunya qad irtahalat mudbiratan wal akhirah qad irtahalat muqbilatan. Niku dawuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dunia Pak, dunia yang kita saat ini ada di dalamnya, dunia Pak, sing setiap saat kita tumpuk-tumpuk niki, yang kita habis waktu kita untuk urusan itu dunia. Qad irtahalat
mudbiratan. Ketahuilah bahwa dunia yang hari ini kita cintai ini perlahan demi perlahan dunia itu sedang mengucapkan selamat jalan untuk kita. Nggih Pak. Dzulhijjah tahun wingi niki Dzulhijjah tasik nggih. Bulan mulia nggih, muga-muga kabul sedaya hajat kita niki. Lho nggih niki bulan mulia niki. Akhir tahun juga niki. Niki triwulan kita di akhir penghujung 1444 Hijriah. Nggih. Bar niki kita tahun baru meneh. Wal akhirah qad irtahalat mukbilatan. Sementara akhirat sing sering kali kita lupakan, akhirat sing sering kali kita abaikan, kula sampean dikon jamaah 5 wektu abot. Nggih? Kula sampean dijak mujahadah tazkiyatun nafsi ngresiki ati berat. Artinya apa? Dunia kita mengungguli kepentingan akhirat kita. Paham niki Bu? Akhirat sing sering kali kita abaikan itu, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah, wal akhiratu qad irtahalat mukbilatan. Akhirat yang sering kali kita lupakan itu sebenarnya kita tidak sadar kita ini sudah sangat dekat, wis mendekat terhadap pintu kematian itu. Sinten to Bu di antara kita semua ini sing mboten badhe pejah niku sinten? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan-jangan ini rubuh sanah kita yang terakhir. Saat niki kita niki merasa sehat sekali, merasa sangat sehat, kuat, seolah-olah dunia ini masih terlalu panjang untuk kita. Tetapi tidak sadar sedetik ini jangan-jangan kain kafan sing bakale kanggo bungkus kula sampean sedang ditenun hari ini. Paham napa mboten niki? Lho nggih ta nggih. Dewe Kanjeng Nabi disebut wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Jika kamu beramal untuk akhiratmu, maka yakinilah itu adalah amalmu yang terakhir kalinya. Jangan-jangan ini mujahadah kita yang terakhir. Loh, jangan-jangan nih ketemu nih wong Bojonegoro sing terakhir kalian jenengan. Loh, mungkin betul? Mungkin apa ndak? Ya mungkin sekali. Lho nggih to nggih. Apa kurang contoh Pak wong sehat terus mati. Wong loro ya urip ae. Kata nggih. Artinya apa? Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Quran niku. Di mana engkau berada, wis tala arepe ndelik ten pundi kula sampean niku. Nek wis wayahe ya panggah katam Pak. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Nek perlu bentengi diri kita niki. Tekakno dokter spesialis andalanmu itu. Nek wayahe ya panggah mati. Itu yang hari ini sedang kita hadapi. Wal akhirah qad irtahalat mukbilatan. Kematian itu sudah ada di depan mata kita. Paham nih nggih? Jenengan bersani. Ya Allah, kula teng mriki panggih putrine Mbah Yai Ruhan. Masyaallah. Luar biasa. Saya dulu pernah khidmah ke beliau. Mbah Yai Ruhan Sanusi, Mbah Yai Ihsan Mahin,
Mbah Yai Jazuli Yusuf, Mbah Yai Zainal Fanani, para tokoh-tokoh pembesar Wahidiyah satu persatu sudah meninggalkan kita, Pak. Sakniki Wahidiyah trimo dicekel bocah cilik-cilik sing ora patek duwe ilmu kados kita niki. Dan itu kita merasa tenang-tenang saja. Kita merasa baik-baik saja. Jangan-jangan Wahidiyah ini hancur di era kula sampean. Wahidiyah sing wis diperjuangkan oleh Hadratul Mu'alif, diterusne para sahabat-sahabat Mbah Yai Ruhan, Mbah Yai Ihsan Wahin dan seterusnya. Baik Wahidiyah di zaman itu. Jangan-jangan di masa kula sampean niki Wahidiyah akan rusak. Satu persatu para pendahulu kita, guru-guru kula panjenengan sedaya satu persatu ditimbali karo Gusti Allah. Yakbitullahul ilma wa yakbitul ilma ma'ahu. Yakbitullahul ulama wa yakbitul ilma ma'ahu. Ketika satu ulama dipanggil oleh Allah, maka seketika itu ilmune katut diambil karo Gusti Allah. Apa yang terjadi? Fatan sya'u ahdasun niki Pak sing kula kuwatir sekali. Fatan sya'u ahdasun yanzu ba'duhum ala ba'din nazwal air. Ketika ulama-ulama yang muktabar, guru-guru kita, para pendahulu-pendahulu Wahidiyah itu sudah satu persatu ditimbali karo Gusti Allah, fatan sya'u ahdasun, maka tunggu ape teko zaman di mana pemimpin-pemimpin kita itu dipegang oleh anak-anak muda. Fatan sya'u ahdasun yanzu ba'duhum ala ba'din nazwal air. Tetapi bocah-bocah nom seperti yang ada di depan panjenengan ini tidak lagi mampu punya ilmu yang sama dengan guru-gurunya. Justru Wahidiyah dibawa dengan cara yang salah. Wahidiyah tidak bisa diterima oleh masyarakat luas. Fasodaka Rasulullah, Kanjeng Nabi nate dawuh, halaku ummati ala yadai ughaylimatin sufaha'u min Quraisy. Kanjeng Nabi nate dawuh, tunggu waktunya nanti Islam ini, agama ini akan hancur di tangan anak-anak muda yang wis kadung keceluk gus, keceluk kiai, tetapi ilmunya tidak lagi cukup. Kados kula niki. Jangan-jangan inilah kerusakan, era kerusakan Islam yang dimaksud Rasulullah. Jangan-jangan di tangan kita lah Wahidiyah ini akan semakin hari semakin buruk keadaannya. Muga-muga kita sedaya diakoni dadi murid mu'alif sedaya. Muga-muga kita sedaya selalu dan selalu menjabat jangkungan syafaat tarbiyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ingkang kula hormati. Ya, ini bagian dari muhasabah kula. La ya'ti 'alaikum 'am wa huwa syarrun minal ladzi kana qablah. Tidak ada tahun kecuali tahun itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya, itu kata Rasulullah. Niki sedaya engka sampun Muharram malih to nggih. Sekedap malih pun Muharram lagi to niki. Artinya apa? Tahun berganti tahun itu yang terjadi sebagai sunnatullah, bahwa tahun berganti itu keadaannya akan semakin tidak baik-baik saja. La ya'ti amun illa wa huwa asyarru mimma kana qablah. Tidak ada tahun itu berganti kecuali keadaannya akan semakin tidak baik. Itu Kanjeng Nabi sing dawuh. Ama inni lastu a'ni aman ahsabu min am. Saya tidak mengatakan tahunnya yang lebih baik tahun lalu daripada tahun ini, tidak, kata Rasulullah. Wala amirun khairun min amir. Tidak pula aku mengatakan pemimpin tahun lalu lebih baik daripada pemimpin tahun ini, tidak.
walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhabun. Tetapi kenapa apa yang terjadi di tahun berikutnya yang lebih buruk itu? Karena ulama-ulamanya satu persatu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajiduna minhum khulafa, sementara generasi-generasi mudanya belum mampu untuk meneruskan perjuangan yang baik itu. Muga-muga niku tidak terjadi di Wahidiyah nggih Pak nggih. Muga-muga tidak terjadi di Kabupaten Sleman khususnya niki. Barokah mujahadah niki, muga-muga Sleman tambah diberi barokah yang seluas-luasnya. Pak Rahmat menawi panjenengan waos di lembaran sholat Wahidiyah yang panjenengan terima tadi, di sana ada doa yang bagus. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah, ya Allah. Apa artinya itu? Kita pengamal Wahidiyah ini dibimbing, diajarkan oleh guru kami untuk setiap saat melok mikirke, ikut memikirkan bagaimana kondisi bangsa dan negara ini. Terbukti di lembaran Wahidiyah itu ada Allahumma barik, Allahumma ya Allah barik panjenengan paringi barokah fima khalaqta, dateng nopo mawon makhluk panjenengan yang pernah dibuat oleh Allah, wa hadhil baldah, dan khususnya berikan keberkahan di dalam negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ngoten nggih? Yang kita baca begitu punya nggih. Jadi pengamal Wahidiyah ini mboten nyombongke, niki memang faktanya begitu. Setiap saat, setiap detik ada pengamal Wahidiyah sing melu ndongakne terhadap kedamaian, kesejahteraan negara dan kesatuan Republik Indonesia ini. Terus pundi wae doane Pak? Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah, ya Allah. Jadi mboten namung pendak 17 Agustus nggih ndonga nggih. Jadi kita niki karo guru kita diulang setiap saat untuk memohonkan keberkahan untuk negeri kita niki. Betapa tidak, ketika bumi Indonesia ini berkah, mesti kita niki bahkan seluruh rakyat Indonesia merasakan barokah daripada berkah itu tadi. Sebaliknya, nek menungso kaum muslimin, bahkan kita pengamal Wahidiyah wis mulai lali ora tau ndongakno bangsane dhewe, sudah mulai abai terhadap keselamatan kedamaian bangsa ini. Ketika ada gempa bumi, kabeh ya melok ngrasakno sengsara. Nggih napa mboten? Itu Pak. Jadi Wahidiyah ini tidak ada afiliasi apapun di dalam kepartean politik. Panjenengan pengamal Wahidiyah diberi kebebasan sak bebas-bebase untuk menentukan pilihan politik panjenengan. Tidak pernah ada intervensi. Koreksi Pak niki nek salah. Leres nggih? Mboten enten arah ke bidang politik, tidak sama sekali. Murni dalam Wahidiyah ini tazkiyatun nafsi wal ma'rifati billah. Tujuan daripada Wahidiyah ini, muara daripada Wahidiyah ini adalah litasfiyatil qalbi, untuk bersihni, untuk membersihkan jiwa hati kula panjenengan sedaya. Jadi aja sampai hati kita masih terlalu kotor, ijek akeh dosane, kemudian Israel datang menjemput kita. Ketika hati kita sudah bersih, negara dan bangsa kita doakan, ada doa lagi. Ya Rabbana ghfir, yassir, iftah, wahdina. Ya Allah, ya Rabbana, do Gusti Allah, ighfir panjenengan ampuni dosa-dosa kula. Lho enten Pak, kula niku nate di WA tiyang, Gus, Wahidiyah itu kok ndak ada istighfarnya gitu. Punya Wahidiyah itu kok ndak ada istighfarnya. Lho kok enggak ada gimana? Mau setiap saat kita baca ya Rabbana ighfir. Yang kita minta wa tamama maghfiratika.
Ya Allah, berilah kami ampunanmu yang sempurna. Bukankah itu istighfar? Mungkin tenggene ya Rabbana wonten malih, ya Rabbana fir. Ya Allah, ampunilah dosa kita. Nggih mboten, Pak? Ya Allah, ampunilah dosa kita. Yassir, permudahlah urusan kita. Baik urusan duniawi kita maupun urusan ukhrawi kita. Iftah, bukalah pintu hati kami untuk senantiasa menerima hidayah dan taufikmu. Apa artinya hidayah Gusti Allah disebar di muka bumi ini ketika hati kita ini tertutup, tidak mampu menerima hidayah itu? Napa artinya Mbah Yai niku nyebar nadrohnya kepada pengamal, tetapi hati kita belumlah siap untuk menerima nadroh itu dalam kondisi tertutup. Maka kita minta, ya Rabbana ghfir, yasir, iftah, bukalah, berikanlah futuh di dalam hati kita untuk menerima bimbingan tarbiyah, untuk menerima hidayah, untuk menerima dawuh-dawuh pun Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an niku untuk obat ta Pak nggih? Quran niku diturunkan Kak untuk syifa. Untuk syifa, untuk obat hati kula sampean. Terus tombo ati niku enten pinten Pak? 5 nggih. Tombo ati iku 5 sawernane. Niku pujiane bocah cilik-cilik ten Bojonegoro Pak. Pujian berwadan lho punyai. Nah niku. Tombo ati ku ana 5. Dijelaske ngoten niku. Persis sesuai dengan teks hadis itu. Maca Quran angen-angen sak maknane. Krungu sampean. Urung baris ngaku sik kok. Lha iki to nggih. Maca Quran sing iso. Nah, sing ngomong iku ya ora patek pecus padha wae. Apalagi sampai pada level at-ta'ammul bi ma'anihi wa tafsirihi. Angen-angen maknane Quran, tafsirnya Quran. Walah wis ora teko, Pak, kula sampean. Positif gak teko niku. Sakit mboten? Wis ora iso. Sehingga apa yang terjadi? Setiap saat kita dengar bacaan Quran itu, wow, Yai Rosid sing qiraah Yai Rosid mau nggih. Wah, jagoan. Ketua DPC ahli qiraah bareng. Nggih. Oh, dibaca tuh ayat-ayat suci di tengah-tengah kita itu. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Niku nek mboten salah ayatnya tadi. Nggih, Ustaz Rosid. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Oh, ayatnya seperti itu kurang lebih. Jenengan nggih krungu, Pak. Mireng nggih. Paham, Pak? Wong sing keceluk Gus, keceluk ustad kaya kula ora paham kok, apa meneh sing ora gitu nggih. Lha ngoten, ketika ayat Quran diperdengarkan di tengah-tengah kita, angsitu wasma'u wa atiu seperti itu, kuping kula sampean nggih krungu, nggih kaya meneng sopan, kaya paham-pahamo. Tetapi sama sekali kita tidak paham terhadap apa yang Allah firmankan itu. Kira-kira mampu menjadi obat apa tidak untuk hati kita? Ya mampu, jelas mampu. Hebatnya Quran itu mampu. Tetapi hatinya kita sing dereng siap untuk diobati itu. Krungu Quran, ya krungu mawon. Wahum adanun la yasma'una biha wahum a'yunun la yubsiruna biha. Niku dawuh Gusti Allah. Kita ini diberi mata
ngerti mripat kita, tetapi terhadap kebaikan itu kita kadang mengabaikan terhadap kebaikan itu. Kita diberi telinga setiap saat mendengar firman Gusti Allah, dawuh-dawuhe Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita hanya dengar saja, metu kuping kiwa, mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen. Itu yang terjadi, Pak. Berarti apa? Ada masalah dengan hati kita, Bapak Ibu. Ketika Quran tidak lagi nyocok obat kangge kula sampean, ketika sholawat kita baca tidak mampu menjernihkan hati kita, itu sebenarnya hati kita yang masalah itu. Pun niku mawon. Lah dina niki Bapak Ibu, melalui forum Mujahadah Rubusanah ini, yuk bareng-bareng kita memohon datang Allah Subhanahu wa taala untuk kejernihan hati kita ini. Kita tobat datang ngersanipun Allah, diniati tobat nggih Bu nggih. Dadi ngeten Bapak Ibu, diniati lillah, bahwa kita ini datang jauh-jauh dari rumah, nderek mujahadah, ngrungokno pengajian, bersimpuh bertobat di sini ini semata-mata diniati ngelakoni perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam wahidiyah disebut lillah. Ngoten. Dadi jenengan aktivitas niki sing diajarne wahidiyah Pak Rahmat. Jadi wah terlalu jauh lah dari kata radikal tadi. Ya niki muga-muga dadi tombone sing radikal niku. Allahumma amin nggih. Jadi dalam wahidiyah niki kita mboten oleh nyalahke liyan kejaba nyalahke awake dhewe. Berbeda kelompok di luar sana. Sing paling bener iku awake dhewe. Liyane salah kabeh. Sehingga dihalalkan darahnya, terjadi bom di sana sini. Naudzubillah min dzalik. Muga-muga kita sedaya dijauhkan dari kelompok-kelompok itu. Allahumma amin. Diniati lillah. Napa to lillah niku? Ajaran wahidiyah itu nomor 1 lillah. Lillah niku segala aktivitas apa saja. Misalnya Pak Yai Rohmat niki badhe ngantor ten ngene kantor kecamatan, badhe berangkat diniati dulu dalam hati niat menjalankan perintah Allah, sehingga pekerjaan kita, aktivitas kita sedaya niku sedaya atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika awake dhewe mau nyeleweng iku Pak, apa salah niku Pak, niku insyaallah direm karo Gusti Allah, dijaga dari itu. Niku fungsine lillah. Kemudian aktivitas duniawi kita kados ten kantor urusan duniawi nggih. Panjenengan tindak ten peken jual beli duniawi nggih. Enten sing petani mungkin ke ladang, ke sawah, ketoke duniawi Pak. Tetapi ketahuilah ketika hal-hal duniawi seperti itu panjenengan niati lillah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi catatan nilai ibadah untuk kita. Ketoke macul Pak. Donya napa akhirat niki? Donya ketoke dagangan jual es misalkan, jual sosis misalkan. Donya napa akhirat niku? Donya. Tetapi ketahuilah kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya fayasiru min amalil akhirah bi husnin niyyah. Pirang-pirang amal ketok amal dunya, tetapi dengan kita niati lillah semata-mata ibadah dateng ngersanipun Gusti Allah, maka amal dunia kita sekalipun dicatat sebagai amal akhirat karena bagusnya niat kita. Sebalike Pak, kosok wangsulipun wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah fayasiru min amalid dunya bisu'in niyyah. Niku jenengan tingali teng kitab Ta'lim Muta'alim. Pirang-pirang amal ketoke amal akhirat, jenengan jamaah akhirat teman donya, mujahadah donya napa akhirat, pengajian, tahajud, salat duha, maca waqiah, sedekah,
Dunia akhirat. Akhirat. Pirang-pirang amal-amal akhirat kita tidak termasuk kategori amal akhirat, tetapi menjadi catatan amalan dunia karena salah niatnya. Jamaah budal jamaah sebab ono calon mara tuwa. Nggih. Sedekah ten kene masjid, ten musala, di pesantren. Ora diumumke jenenge lara atine. Ikhlas napa mboten niku? Berarti itu amal akhirat, tetapi dia hanya mendapatkan pahala amal dunia saja. Mulane ten Wahidiyah niki dibimbing ajaran yang pertama kita adalah niat. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dadi diniati. Ngaten nggih. Dadi ayo dipelajari terus. Mulai niki, mulai setelah niki kita pergi niat lillah. Kita kerja niat lillah. Niate terus pundi? Ya no ati mawon. Niat ingsun napa niki dagang ibadah krana Gusti Allah. Terus setelah itu ditingkatkan lagi. Ditingkatkan dengan pengeterapan yang disebut dengan billah. Billah niku napa? Sebagai manifestasi, sebagai bukti wujud bahwa kita niki setiap hari muni la haula wala quwata illa billah. Napa to artine niku? Tiada daya dan upaya, bahwa kita ini menyadari tidak ada kemampuan apapun. Kula sampean iso ngibadah niki sebab kemampuanmu apa dimurai Gusti Allah? Murai Gusti Allah. Tapi itu hanya kita ucapkan saja. Ora tahu dijiwai sampai tekan hati bahwa kemampuan yang ada ini adalah kemampuannya Allah Ta'ala. Dan Wahidiyah dibimbing billah, disadari aku melaku iki sebab dilakokno Gusti Allah. Aku urip iki sebab Gusti Allah sing ngekeki urip. Lho nggih mboten? Kula sampean krungu niku Pak. Sewu. Kula jenengan krungu niku kuping krungu niku sebab kuping napa sebab peparinge Gusti Allah. Lah kuwi lali kadang kita ini. Rumangsane dikira ya sebab kita punya telinga ini kita mendengar. Padahal betapa banyak wong sing duwe kuping tapi ora krungu. Berarti kuping niku hanya wasilah saja. Murni sing maringi krungu niku Gusti Allah. Balik la haula wala quwata illa. Jadi kalau Gusti Allah niku duwe sifat jenenge mukhalafatul hawadis. Gusti Allah niku tidak akan pernah sama dengan makhluknya. Berarti nek Gusti Allah niku duwe sifat hayyun, urip, makhluk duwe sifat urip napa mboten? Mboten. Gusti Allah itu gak pernah sama dengan makhluk. Berarti nek Gusti Allah niku hayat, urip, makhluk menungso gadah napa mboten? Mboten gadah. Menungso urip niku sebab dikei urip karo Gusti Allah. Jadi hayatuna bihayatillah. Urip kula sampeyan niku sebab diuripe Gusti Allah. Gusti Allah gadah sifat basir, maha melihat. Menungso saged ningali napa mboten? Mboten saged hakikate. Kita saged ningali niki sebab disagedno ningali karo Gusti Allah. Berarti basirun bibasarillah. Kemampuan kita melihat ini sebab diberi kemampuan oleh Allah. Niku yang disebut dengan billah. Ngoten nggih. Dadi masih apa iling iku gawenane Gusti Allah. Kira-kira cara ngoten niku mungkin ndak Pak? Terus kalau sampean tukaran karo bojo itu mungkin ndak kira? Ketika sampean niku nyawang bojomu, sing mbok sawang iku sing gawe bojomu, Pak. Oke. Ketika kula sampean niku nyawang bojo, sing disawang iku dudu bojone, Pak. Tapi hati kita memandang sing gawe bojomu kuwi. Kira-kira mentolo ora muring-muring iku, Pak. Ketika orang lain itu berbuat salah dengan kita,
kita sadar, oh ngono kesalahan saka Gusti Allah. Sing garai sing nyebabi salah iku mungkin Gusti Allah iku mengirimkan ujian untuk saya melalui salah wong iku. Kira-kira nek iku mbok terapno Pak lillah billah iku sing sak semestine. Wah, ndak ada Pak. Wong uring-uringan karo bojo, wong tukaran karo tangga iku ora mungkin enek. Karena satu yang kita pandang adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Wahidiyah kita sebut sebagai sholawat tauhid sing pertama kali Allahumma ya wahid ya ahad. Oh, ngoten. Dadi pun Gusti Allah tok urusane. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Pun paham nggih? Ampun betul saya kata-kata saya udah mujadah. Luweh-luweh niki luweh-luweh niki sing diwaca wahid sholawat dalam Wahidiyah niku sholawat. Jadi salah Pak. Kapan niku nggih enten Pak sing ngeten, sing tanya ke saya. Wahidiyah itu sanad keilmuannya gimana gitu. Enten sing tanya begitu. Jenengan nek menawa ditakoni ngoten kira-kira gak iso jawab pun pasrahno Pak Yai Arif, pasrahno Pak Yai Rosid, Pak Yai Bambang ngoten nggih. Wis ora usah mbok jawab dhewe malah kleru mungkin. Hati Wahidiyah itu sinten sing mualifnya, siapa pencetusnya, siapa penyusunnya. Wahidiyah niku disusun oleh Hadratus Syekh Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf dari Pondok Kedunglo Kediri. Iya ta nggih? Niki nek wong takok sanad. Kemudian Mbah Yai Abdul Majid niku berguru kepada siapa? Berguru kepada romone beliau, ayahanda beliau. Namanya Syekhona Mbah Yai Ma'ruf Kedunglo, pendiri Pondok Kedunglo. Mulane Mbah Yai Abdul Majid niku nek nyebut romone, nyebut bapaknya itu dengan sebutan Syekhul Walid. Apa artinya Syekhul Walid niku? Yo ayah kandungnya, ya gurunya gitu. Yo syekhnya, yo walidnya, yo gurune, yo ayahnya gitu. Ngoten nggih, Mbah Yai Abdul Majid berguru kepada romone Mbah Yai Ma'ruf Kedunglo. Mbah Yai Ma'ruf Kedunglo niku Pak berguru kepada siapa? Berguru kepada Hadratus Syekh Simbah Yai Khalil Bangkalan Madura. Nggih. Mbah Yai Ma'ruf niku murid langsung dari Mbah Yai Khalil Bangkalan. Lah, Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari Tebuireng, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nate semerep jenengan? Nate nggih? Paling tidak nate mireng nggih. Mbah Yai Hasyim. Lah Mbah Yai Hasyim itu pendiri NU, itu juga murid langsung dari Simbah Yai Khalil Bangkalan. Wis ketemu toh gurune? Ampun. Jadi tidak ada masalah sudah. Kalau ada tanya orang napa sanad tadi, sanad kita sama, guru kita sama. Jadi Mbah Majid muridnya Mbah Ma'ruf, Mbah Ma'ruf muridnya Mbah Khalil, pendiri NU. Mbah Hasyim muridnya Mbah, ketemu mboten? Temu sudah. Mbah Khalil meguru tenggene Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi meguru tenggene Syed Abi Bakar Syatok sing duwe kitab I'anatut Thalibin. Syed Abu Bakar Syatok meguru tenggene Syekh Zaini Dahlan. Terus bersambung sanad itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Paham niki nggih? Padha-padha mbon. Jadi tidak ada masalah. Jadi Wahidiyah ini mulai tahun 2003 sampai detik ini diakui oleh pemerintah sebagai amalan yang tidak menyimpang. Jadi boleh diamalkan oleh siapa saja dan sah untuk disiarkan kepada siapa saja.
Nek memang Wahidiyah niki dianggap sesat, takoni Pak sing sesat sing ndi ngoten mawon. Nek disesatno mestine niku ora sampai panjang umur teko sakniki, nggih Bu Nyai. Mumpun digulung ket biyen mestine. Tetapi sampai detik ini Wahidiyah ini bahkan terdaftar ten kene pemerintah kita Republik Indonesia, sah untuk disiarkan. Kulo panjenengan sedaya mungkin di antara kita banyak kaum Nahdliyin, orang-orang NU, mungkin ada sebagian teman-teman Muhammadiyah sanate nyambung apa gak? Nyambung meleh. Mbah Yai Ma'ruf Kedunglo niku biyen tau megu ten kene Mbah Yai Soleh Darat pundi Semarang. Lah Mbah Yai Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis, nggih. Mbah Yai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah niku pernah berguru langsung kepada Mbah Yai Soleh Darat. Loh, ketemu lagi. Jadi sudahlah, tidak ada masalah tentang sanad itu. Paham nggih? Ngoten, pun istiamalno ngoten mawon. Kalau ada yang tanya yang sesat di mana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek orang ngerti ya takon sing ngerti lah. Ada pengurus-pengurusnya ditanya. Maka terima kasih datang pemerintah Kabupaten Sleman diwakili oleh panjenenganipun Bapak Rohmat tadi, Pak Panewu Anom dan Bapak DPRD kita. Muga-muga disinilah kumpuli ulama, umarok dan rakyat. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita diberi futuh, dibuka hati kita untuk sadar fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Monggo bareng-bareng kita untuk donga datang Allah. Kita pertama mendoakan pribadi kita masing-masing yang banyak dosa ini. Ngoten nggih? Pertama kita berdoa untuk pribadi kita masing-masing yang terlalu banyak dosa ini, kita tobat datang Allah. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Bapak Ibu kula panjenengan, yuk kita hadirkan di tengah-tengah kita untuk kita doakan bersama. Ngoten Pak nggih? Kalaulah tidak ada mereka, apa arti kita ini? Kalaulah tanpa sebab mereka, apa artinya kita ini? Bahkan rumah yang kita tempati saat ini, mungkin itu rumah orang tua kita dulu. Sawah yang hari ini kita kerjakan, mungkin itu sawah orang tua kita dulu. Tetapi seringkali kita lupa, jarang dongakne, iling datang tiang sepuh. Di forum ini yuk kita hadirkan orang tua kita untuk kita doakan bersama. Ngoten nggih? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi dawuh, wa innahu la yusalli ahadun illa uridat alayya salatuhu khina yafrugha minha. Ketahuilah umatku bahwa ketika sholawat itu kamu baca, maka bacaan sholawatmu itu akan malaikat sampaikan kepadaku. Khina yafrugha minha, persis setelah kita selesai baca sholawat. Jadi ketika kula panjenengan niku maca Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, begitu ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan sholawat kita keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana aksaruhum alayya sholatan kana akrabukum minni ghadan yaumal qiyamah. Siapa di antara pengamal ini, siapa di antara kita ini yang paling banyak sholawatnya kepada Rasulullah, dialah yang paling berhak untuk paling dekat besok datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita sowan datang Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita
kita tobat datang ngersadipun Allah, kita akui bahwa kita ini belumlah layak untuk tobat datang Allah saking kata itu so kita. Tetapi Allah Maha Arhamur Rahimin, Allah Maha Rahman dan Rahim, Rasulullah Maha Penyayang dumateng kula panjenengan sedaya. Beliaulah yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa Allahumma ya wahidu ya ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fil jadi bahri wahda hatta lan haro wa la nasma wa la najida wa la nuhizza wa la nataharraka wa tarzuqana tamahu maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi adada ma ahata bihi ilmuka wa kitab bi rahmatika ya arhamar rahim walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi sholatu wassalam wa azlahu wa ruhahu adrik faqad dalamtu abada wa rabbi wa laysa li darta kundus ahsanat ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi wa azlahu wa ruhahu adrik faqad dalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyid wa inda rutta kuntu syakhsun halika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrik faqad dalamtu abada wa rabbina wa laysa li ya sayyidi siwaka wa inda rutta kuntu syah. Monggo dibayangke wajah orang tua kita, tiang-tiang sepuh kita sing sampun kapundhut ngersanipun Allah. Al mayyit fi kuburihim kal gharikil mughawwis yang tadiru dakwatan talhaquh. Orang-orang tua kita yang sudah berada di alam kubur, tidak ada lagi yang mereka harapkan kecuali doa kita. Diibaratkan oleh Rasulullah kal illa kal gharikil mughawwis yang tadiru dakwatan talhaquh. Tiang-tiang sepuh kita dengan wajah yang kusut karena seringnya disiksa di alam kubur. Mereka merasa setiap saat hanya koyok wong klelep gini tengah-tengah segoro sing ora ono sing nulungi. Sementara anak-anaknya yang ditinggalkan masih jauh dari kata soleh.
ditunggu dari pagi tadi. Endi anakku jarene melok mujahadah kok gak ono kirimane teko kene. Saking terlalu berlarutnya kita sebagai anak yang ukukul walidain. Di kesempatan ini, mumpung orang-orang tua kita belum mendoakan yang buruk untuk kita, kita bawa, kita ajak, kita bayangkan wajah-wajah mereka yang sering kali dipukuli, disiksa di alam kuburnya. Kita mohonkan syafaat pertolongan datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini ayahku. Ya Rasulullah, ini ibuku yang mati-matian membesarkan aku. Ketika mereka sudah di alam kubur, aku lupa kepada mereka berdua. Ya Rasulullah, syafaatilah mereka yang saat ini sedang disiksa di alam kuburnya. Monggo disampaikan datang Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawsu salam alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawsu salam alaika rabbini wanzur ilayya sayyidi musilati ya ayyuhal ghawsu alaika rabbini wanzur ilayya sayyidi wasilati lil hadratil ya syafi'al khalqi habiballahi jaladuhu walad wa dalad hilati fi baltati khutiyati ya sayyidi ya syafi'al khalqi habiballahi jaladuhu alaika ma'salamihi walad wa dalad hilati fi baltati khutiyati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi walad wa dalad hilati fi baltati khutiyati ya sayyidi wal ummat ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musra'in fil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina warriba ahlih bainana ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina warriba ahlih bainana ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammad wal ali wa jalil anama musra'in fil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina warriba ahlih bainana ya Rabbana Allahumma barik ma khalaqta wa hadhihi baldah ya Allah wa fi hadhihi al-mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi baldah ya Allah wa fi hadhihi al-mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi baldah ya Allah wa fi
هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله في هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي 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 هذه المجاهدة الكبرى يا الله في هذه المجاهدة ربع سنة يا الله وفي هذه المجاهدة ربع سنة يا الله وفي هذه المجاهدة ربع سنة يا الله في هذه المجاهدة ربع سنة وفي هذه المجاهدة ربع سنة يا الله وفي هذه المجاهدة ربع سنة يا الله استغفرك الفاتحة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله وبركاته ومنه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وببركة غوث هذا الزمان ومنه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وعونه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين ندان هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين ندان هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا ندان هذا وجعل فيه تأثيرا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة para hadirin wal hadirat mujahidin wal mujahidat rahimakumullah semanten nanggen kawula nderekaken mujahadah rubu usanah PSW Jombang Kabupaten Sleman hari ini. Mugi-mugi apa yang kita mohonkan datang Allah Subhanahu wa taala, berkah tawasul kita datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkah tawasul kita kepada Sultan Aulia Ghaus Zaman radhiyallahu anhu, sedaya hajat-hajat kita dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur yang panjang dalam ketaatan datang Allah, kita diberikan rezeki yang halal barokah, kita diberikan anak turun yang soleh dan solehah, yang hingga kemudian
barokahipun mujahadah siang ini Allah Ta'ala membuka hati kita dan umat masyarakat untuk senantiasa sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassataini fid dini wad dunya wal akhirah. Selamat berjuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sampai pada akhir hayat kita, derek di belakang mu'alif surat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu ta'ala anhu an-nadrahul barakah ma'al karamah. Sedaya kesalahan yen pangapunten, al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.